Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 1 Januari 2021. Seperti biasa di agenda pagi kita Embun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Hari ini bertepatan pula dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1442 Hijrah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, insyaallah kita akan senantiasa terus hadir dan menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa menjadi investasi ibadah karya amal saleh. Dengan rasa kita masuki awal tahun baru kita 2021, tentu saja dengan semangat yang harus jauh lebih baik lagi. Sekalipun kita tidak diperintahkan merayakannya, tapi tentu saja yang paling mendasar dari pergantian waktu itu adalah bagaimana kita betul-betul menghadirkan waktu-waktu dalam kehidupan kita sebagai episode terindah sampai nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Maka itu tentu di kesempatan Jumat pertama di tanggal 1 Januari 2021 ini ada renungan yang juga harus senantiasa kita lakukan terkait juga tentu dengan ibadah kita. Adakah subuhmu menjadi terlambat karena merayakan pergantian tahun? Padahal kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi dari esok atau bahkan sejam ke depan. Oleh karena itu betapa sia-sianya dan betapa merugi bila untuk merayakan pergantian tahun yang bahkan tidak pernah ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, sampai-sampai menjadikan kita justru malah melupakan sumber pengatur hidup dan kehidupan kita. Mari kita song-song pergantian waktu ini justru dengan investasi ibadah karya amal saleh. Bukan dengan hura-hura, bukan dengan perkara yang justru malah makin melupakan kita kepada zat pengatur hidup dan kehidupan kita. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita hijrah menuju Allah. Hijrah menuju Allah. Kita akan mentadaburi ayat-ayat di dalam surah Az-Zariyat dimulai pada ayat yang ke-50 ya hingga ayat ke-60. Insyaallah 10 ayat di surah Az-Zariyat dimulai pada ayat ke-50 hingga ayat ke-60. Kita akan bacakan dulu ayatnya ya, di surah Az-Zariyat surat yang ke-51 dimulai pada ayat yang ke-50 insyaallah hingga ayat yang ke-60. Bahkan kita mulai dari ayat ke-49 ya, ayat 49 sampai ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahiru wa au majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Atau wasaubih balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu?
sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Fatawalla anhum fama anta bimalumin. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan engkau sama sekali tidak tercela. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Fa inna lilladzina zalamu danuban misla dunubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka minta kepadaku untuk menyegerakannya. Fawailul lilladzina kafaru min qaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, yakni hari kiamat. Dengan kasih, itulah ayat-ayat yang kita baca di surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, dimulai pada ayat yang ke-49 hingga ayat ke-60. Melalui ayat-ayatnya tentu saja setiap pandangan dan hati selalu diarahkan pada jalan hidup yang lurus sebagaimana yang Allah kehendaki, agar manusia benar-benar menemukan arti dan makna hidup yang benar. Dan tentu tujuan akhirnya adalah untuk meraih kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu beruntunglah bagi siapa saja yang mengikuti jalannya Allah, namun tentu akan merugi, bahkan celaka, hina dan binasa bagi mereka yang mengabaikan, bagi mereka yang mengingkari, terlebih ketika mereka sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Dengan kasih, dengan segala keperkasaan, dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap perkara di dalam kehidupan ini sejalan tentu saja dengan fitrah manusia. Agar mereka bisa berjalan sesuai dengan fitrah tersebut, tanpa penyimpangan, tanpa penentangan, tanpa penantangan yang akan berakibat terjadinya kerugian bahkan kebinasaan serta kehinaan di dalam kehidupan. Bentangan ayat sebagaimana tadi kita baca di ayat ke-49 hingga ayat ke-60 di surah Az-Zariyat ini merupakan bahan pembelajaran sekaligus peringatan berharga di dalam kehidupan kita. Tentu saja bagi mereka-mereka yang menghendaki jalan hidupnya berada pada kemuliaan insyaallah Subhanahu wa taala. Namun tidak demikian bagi mereka-mereka yang mendustakan, bagi mereka yang mengingkari, maka tentu ayat-ayat ini hanya akan menambah kerugian dan kehinaan bagi mereka, dikarenakan mereka semakin jauh lari dari kebenaran. Wa na'udzubillah min dzalik. Mari kita renungkan ayat demi ayat di surah Az-Zariyat dimulai pada ayat ke-49 hingga ayat ke-60. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Dengan kasih Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-49 memberikan penjelasan bahwa segala perkara dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini telah diciptakan secara berpasang-pasangan. Dan tentu saja tujuan akhirnya adalah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada malam, ada siang, ada laki-laki dan perempuan, gitu kan? Ada terang dan gelap, bumi dan langit, daratan, lautan, keimanan dan kekafiran, kebenaran dan kebatilan, kejujuran dan kedustaan. Inilah bagian dari ragam apa yang kemudian Allah ciptakan di dalam kehidupan ini serba berpasang-pasangan,
yang pada gilirannya manusia diharapkan makin mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi pergantian waktu dari malam ke siang atau dari siang ke malam, maka semua perkara itu sesungguhnya ada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, maka semua yang Allah ciptakan itu juga adalah bagian dari kekuasaannya. Yang tatkala kita membaca ayat-ayatnya, harusnya semakin banyak mengingat kita akan segala kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatih, dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Ini adalah bagian penting dari apa yang kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga kita juga makin menyadari betapa tidak berdayanya kita selaku manusia dan betapa perkasa lagi maha kuasa, lagi maha bijaksana dengan segala kekuasaan, dengan segala keperkasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terkait dengan terang dan gelap. Kan? Semua ini juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian halnya adanya bumi dan langit, adanya daratan dan lautan. Bahkan termasuk di dalamnya kaitan terkait hubungannya dengan urusan keimanan dan kekafiran, urusan kebenaran dan kebatilan, urusan kejujuran dan kedustaan. Nah, semua ini adalah bagian dari perkara-perkara penting yang Allah hadirkan dalam kehidupan, tentu saja untuk bisa menjadi pengingat bagi manusia akan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus hadir dan menghadirkan hidup kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan keimanan dan kafiran, maka tentu yang kita pilih adalah keimanan. Dan kita harus jauhkan diri kita dari segala bentuk kafiran. Kalau kita berhadapan dengan kebenaran kebatilan, maka tentu yang harus kita perjuangkan, yang harus kita cari adalah nilai-nilai kebenaran. Dan berupaya untuk bisa meninggalkan, bahkan menyingkirkan segala bentuk kebatilan. Sebagaimana hanya ketika dihadapkan kepada kejujuran dan kedustaan. Maka yang harus kita cari, yang harus kita perjuangkan adalah kejujuran dan meninggalkan, bahkan menyingkirkan jauh-jauh dusta di dalam kehidupan kita. Inilah yang kemudian harus menjadi jalan agar manusia makin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dari kehidupan yang berpasang-pasangan, yang tentu pada gilirannya ini akan senantiasa menjadi pengingat bagi kita untuk bisa menghadirkan kehidupan yang makin syarat dengan makna. Ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti zikir kita kepada Allah. Bukan hanya bil maqal, bukan hanya dengan apa yang dilafazkan, tapi juga tentu dengan apa yang kita perbuat, bil hal, betul kan? Bagaimana perbuatan kita juga harus menggambarkan perilaku-perilaku yang di dalamnya hadir ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat yang ke-50, di ayat berikutnya masih di surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah kembali kepada menaati Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dengar setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bukti-bukti tauhid dan kekuasaannya terkait dengan kehidupan yang berpasang-pasangan yang di dalamnya tentu manusia diharapkan bisa makin mengingat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua perkara yang menjadi konsekuensi, menjadi tanggung jawab tentang adanya dalil dan kekuasaan Allah, yakni kembali ke dalam jalan Allah dan menjauhi kemusyrikan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam kehidupan, sesungguhnya tentu harus bisa menjadi peluang terbaik, menjadi kesempatan terbaik dalam kehidupan kita untuk makin menghadirkan nilai-nilai tauhid yang tergambarkan dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan bahkan menyingkirkan segala bentuk kemusyrikan di dalam kehidupan. Dan ini tentu jadi pelajaran pendengar asih bahwa tidak ada satupun perkara dalam kehidupan ini yang layak diperserikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kembali kepada jalan Allah adalah mereka yang
sebenarnya telah benar-benar memahami begitu kan hakikat bertauhid yang utuh, dan intinya memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti tauhid itu adalah totaliter kita untuk hanya taat kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun perkara dalam kehidupan ini yang layak diperserikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kalimat fafirru, ya, maka bersegeralah begitu kan. Ilallah, kembali mentaati Allah. Ini adalah sebuah penegasan tentang bagaimana cepatnya proses begitu ya perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jangan dianggap main-main. Kalau ada ungkapan maka bersegeralah, artinya harus betul-betul kita respon, tanggap begitu ya, connect begitu ya akan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini akan memberikan kepada kita respon positif untuk tidak menunda-nunda waktu, apalagi sikap arogan begitu ya, apalagi sikap jumawa sampai menolak kebenaran. Wa na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Karena ternyata kalimat fafiru ilallah, maka bersegeralah kembali kepada menaati Allah. Artinya jangan sampai ada yang ditunda dalam waktu-waktu kita. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di hari esok. Jangankan untuk hari esok pendengar AC, untuk yang sejam ke depan saja kita tidak pernah tahu begitu ya. Karena itu terkait juga dengan pergantian waktu. Kalau kemudian orang mengajak kita untuk bermuhasabah, saya rasa tentu saja kalaupun bermuhasabah jangan hanya menunggu awal tahun begitu ya atau akhir tahun, tapi setiap waktu, setiap saat. Tong nungguan heula ganti tahun. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi hari esok. Jangankan untuk hari esok, sejam ke depan saja kita tidak pernah tahu begitu kan. Jadi betapa rugi, betapa sia-sia hidup kita kalau kemudian kita baru mengevaluasi justru di penghujung penghujung dari waktu-waktu yang sudah kita lewati. Justru kalau kemudian kita mau bermuhasabah, mengevaluasi diri kita dari awal-awal, setiap waktu, setiap perkara yang kita lakukan selalu kita evaluasi. Dari sejak bangun kita dari tidur, apa yang kemudian kita baca, memberikan pembelajaran kepada kita betapa karunia Allah yang telah menghidupkan kembali setelah Allah Subhanahu wa taala matikan kita, dan hanya kepadanya kita kembali. Sehingga ini yang kemudian harus kita maknai dari apa yang kita baca, dari setiap kita doa dari bangun tidur begitu kan. Tidak hanya sekedar doa biasa, tapi mengandung makna yang luar biasa pendengar saya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah Ia matikanku, dan hanya kepadanya lah aku dikembalikan. Artinya yang namanya tidur itu sesungguhnya adalah kematian sementara waktu dari apa yang kemudian Allah tetapkan di dalam kehidupan. Yang atas kudrah iradahnya kita masih diberikan jatah umur, peluang kesempatan, sehingga tatkala kita dibangunkan kembali, artinya jatah usia kita masih Allah beri. Maka peluang-peluang itu jangan sampai kemudian kita tunda-tunda. Ya kan? Apalagi kalau kemudian kita runut juga dari proses ketika kita jelang akan tidur. Bismikallahumma ahya wa amut, kan? Dengan menyebut nama Allah, ya kan? Aku hidup dan aku mati. Karena intinya ketika kita tidur bisa jadi tidur selamanya begitu, dalam arti panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian situlah awal kehidupan di mana kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan pendengar AC, bagaimana di dalam kehidupan kita ada orang yang tatkala tidur ternyata tidak bangun lagi. Sangat mungkin bagi Allah, tidak ada satupun perkara yang sulit. Maka betapa rugi, betapa sia-sia hidup dan kehidupan kita tatkala kita tidur tidak dalam kondisi mengingat Allah. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita saat sebelum kita tidur ada langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga dari langkah-langkah itu betul-betul senantiasa kita berada pada kondisi mendekatkan diri kepada Allah. Dari kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bimbingan berwudu jelang kita tidur. Baca doa, kemudian setelah itu mengusap meniupkan ya ke kedua telapak tangan kita, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh kita dari apa yang bisa kita sentuh. Dan kita baca doa.
Sehingga ini betul-betul hadir dalam diri kita ketundukan kepasaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi mengingat kembali urusan-urusan yang lebih berorientasi kepada urusan dunia terus begitu. Tapi lebih kepada mengingat mati dan kemudian kita senantiasa berupaya untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dibangunkan kembali dari tidur kita, artinya peluang dan kesempatan itu masih Allah beri. Nah, jatah usia inilah yang sungguhnya jangan sampai kemudian kita abaikan, jangan sampai tertunda dan ditunda-tunda, yang kemudian justru hanya diselimuti dengan perkara-perkara yang mendatangkan kerugian, apalagi sampai kemudian menjadi arogan, menolak kebenaran, gitu kan. Bagaimanapun tatkala kita kembali kepada Allah, maka setiap perkara itu tentu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka jangan sekali-kali kita mengada-adakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Karena tidak ada satupun perkara di dalam kehidupan ini yang layak diperserikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di ayat ke-51 Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Nah, ini nasihat yang disampaikan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya agar senantiasa betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul mengesahkan Allah dalam makna yang sebenar-benarnya. Sehingga makna dari surat Al-Ikhlas ini kan juga sangat luar biasa, begitu ya, bagaimana kita diingatkan kembali tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Maha Esa. Ya, yang kepadanya segala sesuatu kita bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan ini semua tentu memberikan kekuatan hidup di dalam diri kita terkait dengan makna-makna tauhid yang harus nantiasa terbangun di dalam kehidupan kita. Jangan adakan Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak layak diperserikatkan dengan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagaimana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan yang jelas dari Allah untuk umatnya, maka beliau pun menyampaikan apa yang menjadi tugas dan salah kenabian dan kerasulan, menyampaikan kebenaran, mengingatkan kembali bahwa hadirnya Rasulullah SAW itu adalah sebagai pemberi peringatan. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Jangan sampai kemudian ada keraguan-raguan. Jangan sampai kemudian ada penolakan, apalagi kemudian membangkang aturan Allah. Bukan hanya menentang, tapi juga menantang. Na'udzubillah min dzalik. Sebab perkara-perkara seperti ini menjadi perkara yang tidak layak dipertontonkan begitu ya di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia kita pertantang-pertenteng, nantang begitu ya. Ini sudah tidak layak begitu ya. Bekas sebelen begitu ya, kalau kata orang Sunda itu. Jadi sangat tidak layak begitu, apalagi ketika itu dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hidup dan kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepadanya tentu kita berserah diri, berpasrah diri, dan tentu saja senantiasa mengokohkan tauhid kita. Tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak diibadahi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun yang layak diperserikatkan di hadapan Allah. Dan pantang bagi kita untuk memperserikatkan Allah dengan perkara-perkara yang tidak selayaknya kita lakukan. Kadzalika ma atal ladzina min qablihi mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Nah, inilah bagian dari perjuangan ya, bagian dari risalah dakwah yang disampaikan para nabi dan rasul kasih Allah. Di saat ketika mereka menyampaikan kebenaran, sebagaimana halnya Rasulullah SAW juga menyampaikan kebenaran, berikan peringatan, menyampaikan berita gembira terkait dengan mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang tunduk patuh pada Allah. Bahkan memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang ingkar. Semua ini adalah bagian dari tugas risalah dakwah, kenabian dan kerasulan. Namun apa yang kemudian terjadi pada umatnya? Bisa mereka dengan begitu enteng, dengan begitu mudah mengatakan kalimat yang tentu saja tidak selayaknya mereka ucapkan kepada Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sihir. Bahkan kemudian menganggap bahwa Rasulullah SAW itu sudah gila, majnun begitu ya.
Kenapa ya? Karena memang mereka menolak begitu ya. Mereka menolak kebenaran. Mereka sesungguhnya tahu tentang kebenaran, tapi mereka kemudian tidak mau menerima kebenaran tersebut. Maka betapa rugi, betapa hinanya setiap kali datang utusan kepada mereka yang ingkar begitu ya, pasti akan dicemooh begitu kan dengan kalimat si tukang sihir atau orang gila. Nah, demikianlah itu berlaku juga pada setiap waktu, bagi setiap zaman gitu. Jadi kalau hari ini ada juga yang menolak akan kebenaran firman Allah, bahkan membangkang, bahkan menantang, ya ini juga terjadi di masa lalu dari kehidupan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana ketika Rasulullah mengingatkan umatnya untuk beriman kepada Allah, justru malah di antara mereka banyak yang membangkang, menentang, bahkan menantang begitu ya. Bahkan kemudian melakukan provokasi begitu ya untuk menyudutkan, untuk membuli Rasulullah SAW dengan sebutan Rasulullah SAW itu si tukang sihir, telah membawa pengaruh-pengaruh yang nanti bisa mempengaruhi umat yang lain gitu kan. Apalagi kemudian tudingan Rasulullah itu gila. Ini kan memang akan selalu terjadi setiap fase, setiap masa gitu ya. Oleh karena itu tentu saja ini yang harus senantiasa kita kuatkan, ini yang harus senantiasa kita kokohkan di dalam kehidupan kita, agar kita tidak mudah dibuat gelisah hati oleh mereka-mereka yang ingkar kepada aturan Tuhan Allah SWT. Toh tugas kita hanyalah memberikan peringatan, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira tentang mereka-mereka yang taat, dan kemudian memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang ingkar bahwa mereka pada akhirnya akan berhadapan dengan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Di ayat ke-53 di surah Al-Zariyat ini Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan ayatnya, atawa saubih balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Nah, sikap kaum kafir Quraisy begitu ya, dan umat-umat terdahulu memang sangat identik. Ini selalu munculkan pertanyaan, apakah mereka saling berpesan melalui kakek moyang mereka tentang apa yang dikatakan itu? Ya tentu saja tidak. Mereka tidak saling berpesan, tapi sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas, dan yang benar-benar mereka tidak mau beriman kepada dakwah para nabi dan rasul. Jadi mereka sudah tertutup begitu ya. Jadi kalau kemudian mereka ditanya terkait dengan apa yang disampaikan, pasti mereka akan mengatakan benar. Tapi kemudian kenapa mereka menolak ya? Karena memang sudah tertutup mata hati. Ya kita baca saja kan dalam sirah ya pendengar nasi, bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab itu kan ketika Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan dakwahnya di hadapan para sahabatnya, itu kan sesekali waktu dia juga mengintip gitu ya, naong gitu ya. Perhatikan gitu. Bahkan satu ketika kemudian Abu Jahal pernah terlihat oleh Abu Lahab, dan kemudian terjadi dialog di antara mereka. Kemudian mereka saling bertanya di antara mereka, bagaimana pandangan, bagaimana pendapatmu tentang dakwah Nabi, tentang dakwah Muhammad ini, kata mereka. Ya, di antara mereka mengatakan sadaqta, benar begitu kan. Artinya mereka tidak mungkiri tentang kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya tatkala Rasulullah menyampaikan dakwahnya, gitu kan, menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, gitu kan, dari apa yang Allah firmankan. Mereka akui itu adalah kebenaran. Namun kenapa kemudian mereka menolak? Ya tadi, ketertutupan hati dan sikap mereka yang jumawa. Mereka tidak mau menerima kebenaran, arogansi yang melampaui batas, sehingga kebenaran apapun yang disampaikan Rasulullah SAW pasti akan ditolak, dan senantiasa akan muncul begitu ya perlawanan kepada mereka-mereka yang melakukan tindakan kebenaran dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji begitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu dibully, difitnah, terus dituding dengan tudingan-tudingan yang berbagai macam ragamnya, agar dakwah Rasulullah SAW itu terhenti, agar Rasulullah SAW itu betul-betul terpuruk begitu ya. Tapi ya karena Allah SWT yang telah memberikan jaminan, Allah SWT yang menugaskannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan Rasulullah SAW. Maka ini juga sesungguhnya jadi ayat hiburan bagi kita pendengar nasihat, agar kita tidak mudah gelisah hati begitu kan,
menghadapi mereka-mereka yang menentang, mereka-mereka yang selalu melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Ya, mereka yang cenderung mencemooh, mereka yang cenderung menghinakan, bahkan kita dianggap oleh mereka beda begitu ya, dianggap orang yang cenderung tidak mau hidup di dalam kondisi bagaimana galibnya dari keumuman gitu kan. Ya inilah bagian dari tantangan dakwah, bagian dari resiko-resiko dakwah yang saya hadapi. Tapi sekali lagi tentu saja ketika kita menjalankan nilai-nilai kebenaran, maka jangan pernah khawatir, jangan pernah dibuat gelisah, jangan pernah dibuat gundah gulana. Karena tahu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pasti begitu kan akan memberikan pertolongan. Ya intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, jika membela agama Allah, maka Allah pun akan berikan pertolongan. Jadi perkara-perkara yang bahkan tidak terduga-duga begitu. Jadi yakinlah itu semua. Sehingga tidak ada mereka-mereka dari kalangan yang berdosa itu yang kemudian bisa jumawa terus-menerus. Kalau kemudian mereka bisa tertawa, terbahak-bahak, lantas bisakah mereka meyakini bahwa mereka bisa terus-menerus dalam kondisi senang begitu ya, bahagia dengan tertawa mereka? Bisa jadi suatu saat mereka akan menangis begitu ya, sejadi-jadinya. Mereka-mereka yang pongah, mereka-mereka yang sombong, mereka-mereka yang arogan, ya, tidak akan selamanya mereka berada dalam arogansi, kesombongan-kesombongan mereka. Toh pada akhirnya mereka juga akan merasakan apa yang kemudian Allah timpakan kepada mereka. Akan terjadi kemalangan dalam diri mereka, kehinaan, kerugian, bahkan kebinasaan. Nah, di ayat ke-54 Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah pemeringatan ya, pembelajaran kepada kita, fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan engkau sama sekali tidak tercela. Wahai Nabi begitu ya, mereka tidak akan berhenti begitu ya mengingkari dakwahmu. Sebagaimana orang-orang yang menyampaikan kebenaran, pasti dia akan berhadapan dengan para penentangnya. Sehingga di dalam sejarah ini kan juga pelaku-pelaku sejarah ini kan terbagi dua pendengar asik. Ada mereka-mereka yang memainkan peran sebagai pelaku sejarah itu, mereka yang mengajak manusia ke jalan kebenaran, menjadi penegak-penegak kebenaran. Namun ada juga mereka-mereka yang justru mengajak kepada kebatilan dan mereka menjadi penegak-penegak kebatilan. Maka tatkala berhadapan dengan hal-hal seperti itu, jangan kemudian menjadi gelisah hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, berpalinglah dari mereka, gitu kan. Biarkan mereka mencercamu, biarkan mereka menghinamu, bahkan biarkan mereka melakukan provokasi, bahkan melakukan ancaman-ancaman. Dan teruskan perjuangan kamu untuk mengajak mereka kepada jalan Allah sampai kemudian Allah menetapkan keputusannya yang terbaik. Dan tentu saja ketika keteguhan sikap ini senantiasa tertanam kuat dalam diri, dalam kaitan ketika kita menyampaikan kebenaran, maka kita tidak akan keliru. Kita bahkan tidak akan tercela. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka melakukan penolakan, mereka melakukan tindakan-tindakan provokasi untuk membenci mereka-mereka yang menyampaikan kebenaran. Mau bisa begitu ya kata orang Priangan itu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga mereka-mereka yang istiqomah di jalannya. Nah, ini yang kemudian kita bisa baca ya di ayat yang ke-54 di surah Az-Zariyat ini. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan engkau sama sekali tidak tercela. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Jadi Rasulullah SAW diingatkan begitu. Jadi kalau Rasulullah SAW diingatkan dan kemudian diharapkan terus berjuang dalam menegakkan kebenaran, maka ini pula yang seharusnya juga kita bangun dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian gentar menghadapi tantangan dalam kehidupan. Jangan sampai kemudian menjadi ciut tatkala disudutkan, tatkala dicemooh, tatkala dicerca. Karena bagaimanapun tentu saja ini yang nanti akan terjadi dalam kehidupan. Sunnatullah. Mereka-mereka yang tidak senang itu pasti akan terus melakukan cemoohan. Mereka akan nyinyir begitu ya. Mereka akan terus melakukan berbagai tindakan-tindakan agar bisa berhenti. Itu kan jalan kebenaran dalam kehidupan. Tapi
Tapi yakinlah tidak akan mungkin jalan kebenaran berhenti. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa yang akan tegak itu adalah kebenaran. Adapun kebatilan justru yang nanti akan runtuh, bahkan dia akan porak-poranda. Oleh karena itu teruslah memberikan peringatan, terutama kepada mereka-mereka yang hatinya senantiasa terbuka menerima kebenaran di kalangan orang beriman. Kenapa? Karena peringatan itu tentu saja akan sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini di ayat yang ke-55 ya, diingatkan oleh Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dengar sih, bagi hamba yang beriman, peringatan itu menjadi kekuatan ya, yang bisa memberikan motivasi bahkan energi kepada mereka untuk meraih kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada yang mengingatkan, mereka bangga, mereka bahagia, nyaman begitu ya, bersyukur karena masih banyak orang yang mengingatkan dan kemudian mengantarkannya kepada nilai-nilai kebenaran. Namun tentu saja hal itu berbeda begitu ya dengan mereka-mereka yang kafir, dengan mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang mendustakan. Pasti mau resep gitu ya, malah ngewa gitu ya kepada mereka-mereka yang menyampaikan kebenaran. Sehingga bagi mereka peringatan, nasihat itu dianggap sebagai penghalang. Sehingga mereka-mereka yang mengingatkan itu dianggap sebagai ya istilahnya pelaku yang hanya akan menahan keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Ya, memang di dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat juga tantangan-tantangan dakwah ini sangat luar biasa. Bagaimana Bilal bin Rabah juga kan sampai ditindih begitu ya badannya dengan batu besar. Bagaimana Sumayyah yang kemudian harus mengorbankan jiwa raganya ketika dia menetapkan dirinya untuk senantiasa menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjaga nilai tauhid dalam kehidupan. Bagaimana juga Mus'ab bin Umar, bagaimana dia juga menjaga tauhidnya. Demikian juga para sahabat yang lain sampai kemudian meregang nyawa ketika mereka harus mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Dan mereka yang kemudian tersudutkan dan disudutkan ketika menyampaikan kebenaran. Tapi teruslah sampaikan kebenaran. Terutama tentu saja bagi hamba yang beriman, maka peringatan itu akan sangat-sangat bermanfaat. Dia tidak akan menutup mata hati, malah kemudian menjadi gambaran untuk makin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab mereka meyakini hidup dan kehidupan ini diatur oleh Allah. Karena hidup pada intinya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan taklif, kewajiban kepada manusia sebagaimana juga kepada jin untuk beribadah. Nah, yang perlu dijadikan landasan bagi kita adalah terkait dengan tugas tanggung jawab kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Tidak perlu kemudian kita pusing-pusing memikirkan bagaimana ibadahnya jin, kan ada urusan maranehna gitu kan. Jangan sampai menjadi pusing dia urus alam lain, dunia lain begitu ya, yang sesungguhnya justru malah menjadikan kita jadi pusing sendiri. Ya udah urus aja dunia kita, dunia manusia dalam kaitan kemanusiaan. Sebagaimana yang Allah ingatkan bahwa tugas tanggung jawab kita selaku manusia adalah beribadah, mengabdi kepada Allah. Maka totalkan kita untuk hanya beribadah, mengabdi kepada Allah, begitu kan. Karena ini juga kembali kemaslahatan, kemanfaatannya kepada diri kita sendiri selaku manusia. Memang tujuan penciptaan manusia itu adalah memang untuk beribadah kepada Allah. Dan tatkala kita diperintah ibadah kepada Allah, keuntungannya tentu bukan untuk Allah. Karena Allah tidak akan pernah merasa untung dan diuntungkan dengan ibadah kita. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa rugi dan dirugikan ketika kita mengingkari aturan-aturannya. Untung dan rugi pasti akan kembali kepada diri manusia itu sendiri. Dan ini yang kemudian diperkuat ya dengan apa yang Allah firmankan di ayat yang ke-57 ya. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
Jadi kalau Allah SWT di ayat ke-56 menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya kalau pun mereka disuruh beribadah kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah tidak butuh apa yang dilakukan manusia dengan ketaatan. Sebagaimana Allah SWT juga tidak akan pernah merasa rugi dan dirugikan ketika manusia membangkang dari aturan Allah. Karena Allah SWT tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, atau Allah juga tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadanya. Kenapa? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang mengatur hidup dan kehidupan. Jadi ini yang kemudian harus kita bangun dalam kehidupan kita. Allah terperluan jelema gitu kan. Seantara muka bumi semua ingkar, maka keingkaran manusia atas aturan Allah sedikit pun tidak akan menjadikan Allah merasa rugi dan dirugikan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Karena Allah lah yang memang memiliki kekuatan, Allah yang Maha Pemberi rezeki, maka kepadanya semata kita tunduk dan patuh. Fa innal lil ladzina zalamu dan danuban mithla dunubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Tapi pada akhirnya mereka ingkar juga akan merasakan dampak akibatnya. Tidak bisa mereka ingin dahulukan tatkala waktunya belum tiba. Sebagaimana ketika waktunya sudah tiba tidak ada yang bisa menundanya. Wailul lil ladzina kafaru min yaumihumul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Karena keingkaran mereka, karena kekafiran mereka, atau pada akhirnya Allah SWT datangkan azab kepada mereka. Maka celaka tentu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendurhakai kepada perintah Allah, terlebih ketika mereka mendustakan datangnya hari perhitungan, datangnya hari pembalasan. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Waktu kita sudah sampai di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan tema kita hari ini tentu makin menguatkan langkah kita untuk terus berhijrah menuju Allah. Alhamdulillah.